Oke, selamat berjumpa kembali. Alhamdulillah sore atau kesempatan hari ini kita bisa bersua dan suasananya cukup menyenangkan karena kita sedang di ruang yang begitu nyaman ini seperti ini. Dan ini adalah di kafe yang merupakan langganan saya. Hampir tiap hari, tiap malam saya hadir di sini dan sangat menyenangkan sekali. Ada Mas Safik ini. Selamat bertemu Mas Safik ya. Iya, Pak. Senang sekali ini bisa hadir di tempat sampean. Mudah-mudahan ini kopinya yang luar biasa juga nanti bisa menginspirasi kita bersama untuk hadir selalu di sini nih. Nah, ini saya tandaskan di sini saya di Co-Fine. Nah, namanya keren sekali, Co-Fine. Nanti apa itu Co-Fine biar Mas Safik yang menjelaskannya ini. Oke, Mas Safik, selama ini kita sudah banyak waktu ini ya, ketemu saling ngobrol-ngobrol, kadang bincangin kopi, kadang sambil ngobrol apapun di sini. Tapi mungkin banyak yang tidak tahu apa itu kopi. Mungkin bisa diceritakan lah. Sebenarnya Coffin itu awalnya itu kan iseng loh, Pak. Iseng dari keisengan saya sama kakak saya awalnya. Awalnya kan kita berdua emang sering ngopi. Akhirnya kok kelihatannya kan dulu kan masih yo-yo kan, Pak. Wah, ini mungkin kalau kopinya di roasting agak muda atau agak gelap kelihatannya enak. Terus akhirnya mulai dari kakak saya dulu belajar roasting. Waktu itu masih di Jakarta. Waktu itu kakak saya ngerosting, terus kita kan buat minuman kita sendiri kan. Kakak saya ngerosting buat tuker-tukeran lah akhirnya buat minuman kita sendiri. Tapi suatu saat kakak saya itu ke suatu tempat di Jakarta itu yang khusus jualan alat kopi. Nah, ketemu sama yang punya kan, terus akhirnya ngopi bareng tuh dari hasil roastingan kita. Terus tiba-tiba kata orangnya gini, "Loh Mas, enak ini, jualan aja." Nah, itu. Jadi asalnya coba-coba mau dibikin sendiri, jadi konsumsi sendiri gitu ya. Tapi akhirnya ada yang tertarik dan akhirnya keterusan. Keterusan sampai sekarang. Itu tahun berapa? Sekitar tahun 2006 kurang ya, 2015-an lah. 2015 ke sini berarti sudah hampir 5 tahun. Iya, 5 tahun. 5 tahun itu berarti sudah langsung bikin kedai kayak gini. Belum. Waktu itu awalnya kan kita pikir, wah kalau kedai kan budgetnya terlalu besar kan, Pak. Awalnya kita pikir jual roasting beannya toh zaman segitu. Hanya ambil bean, kita roasting, terus kita jual roasting di bean. mana, di toko atau? Pertama awalnya via online, dari awal itu kita udah masuk Tokopedia. Dari sekitar 2015 itu kita udah masuk Tokopedia. Itu berarti waktu ini ya lagi demam-demamnya kopi, mulai awal demam kopi dulu atau sebelumnya mana? Ya waktu demam-demamnya nih, Pak. Di Indonesia ya, di Indonesia waktu demam kopi itu. Nah, kalau Mas Safi sendiri sejak kapan nih seneng kopi? Wah, udah dari SMA, Mbak. SMA. Kok bisa seneng kopi? Ya, bisa ceritanya gimana? Awalnya sih diajak sama bapak sih kan bapak kan emang rekan-rekan bisnisnya itu sering ngumpul di kayak kedai-kedai kopi gitu kan. Iya. Awalnya diajak ngopi bareng, lama-lama keterusan. Tapi semakin kesini ngopi, akhirnya karakter saya itu semakin ngerti, kopi saya ini bukan kopi susu nih kan. Awalnya tahu kopi itu diminumnya kan pakai susu kan, kayak latte gitu kan awalnya kan. Tapi semakin ngerti kopi, semakin sering ke kedai kopi loh. Ada ya kopi yang dibikin tuh hitam ternyata nggak pakai susu. Ternyata lebih seneng ke yang kopi hitam ini daripada kopi susu. Akhirnya di sana mulai nih. Terus berawal dari situ akhirnya mencoba sendiri prosesnya bagaimana? Kan tahu kan dari maksud saya itu kan dari kafe dulu lihat ikut ngopi, terus akhirnya kok bisa menemukan ini loh caranya bikin kopi. Nah, itu. Ya, waktu itu kan kita kan juga pengen tahu kan. Awalnya dari internet yang kita cari. Iya. Otodidak berarti pertamanya. Awalnya otodidak. Gimana nih pertamanya? Ternyata kopi itu yang bener ya. Itu digiling dulu nih sebelum diseduh. Iya. Waktu zaman saya SMA kan susah kan cari gilingan kopi kan. Akhirnya awalnya tuh beli roasted bean, tapi pertama ditumbuk dulu pakai lesung. Budget anak SMA kan belum nuntut ya. Beli gilingan. Gini ya, menghalau rasa penasarannya. Iya. Dan akhirnya dari sana ini menurut saya nih, kopi ditumbuk itu sudah paling enak nih. Meskipun hasilnya nggak rata, ada besar kecil halus, ini enak nih. Tapi semakin kesini kan
suatu saat itu ada rasa nggak puas kan, wah ini kok gak kayak di mana ya, di gede-gede nih bikinnya. Waktu SMA itu ini alatnya harus ditingkatin nih. Akhirnya mulai dari sana, dari SMA itu udah nabung nih, udah nabung, beli satu persatu alat. Pertama manual grinder, alat grinder, yang giling tangan. Ya, yang giling tangan. Awal saya beli itu kalau nggak salah namanya Porlex, tahun 2014an kurang lah. Malah tahun 2014 sudah beli ya? Sudah beli alat itu. Sebelum ngerosting pun saya udah beli alat dulu sebenarnya. Sudah punya. Yang sederhana-sederhana itu. Pokoknya kalau nggak salah itu pertama grinder deh. Grinder itu wajib, karena fresh ground kopi itu paling enak. Mau tekniknya apapun, kalau fresh ground kopi mesti enak lah. Jadi dari mulai situ baru berkembang terus. Berkembang, akhirnya keterusan nih, beli ini dan nggak sangka waktu bikin roastery itu alatnya kan udah lengkap kan. Dan akhirnya waktu itu pindah ke Surabaya. Oh, pertamanya dulu di Jakarta. Terus akhirnya roastery-nya kan pindah Surabaya kan, ikut saya kan. Iya. Waktu ikut saya, ternyata nih semakin kesini kan customer semakin banyak nih, semakin pengen banyak yang nyoba. Mas, mau bikin coffee shop kecil-kecilan buat nyoba lah. Akhirnya itu alat di rumah nih dibawa ke tempat roasting. Cuma buat ngopi kita sendiri, sama kalau ada customer yang langsung datang ke tempat roasting buat beli kopi gitu. Tapi semakin kesini juga customer juga semakin banyak yang datang. Wah, kelihatannya gak bisa nih kalau dibikin sederhana nih. Ya wis lah, pucuk dicinta ulang putih. Ya udah akhirnya bikin coffee shop, tapi ya ala kadarnya, pokoknya yang spesial buat ngopi, nggak ada makanan. Orang bisa menikmati kopi di sini. Oh iya, ini kok nggak pernah lihat makanan di sini. Apa ini? Kenapa? Apa ada trauma dengan makanan? Atau ada dari dukun? Enggak sih, kalau buat makanan kan sebenarnya pertama itu yang saya pikir itu aromanya, Pak ya. Aromanya saya kan jadi satu sama tempat roasting juga kan. Dan aroma kopi kan, setiap kopi kan punya aroma yang unik-unik, Pak ya. Kalau misalnya saya dulu pikir dengan makanan, nanti kalau misalnya saya taruhlah minimal saya ada kentang goreng, otomatis kan nanti pakai kaos dan lain sebagainya. Ya, takutnya ngerusak rasa kopi itu deh, mengganggu cita rasa kopinya. Nanti ada aroma yang gimana gitu. Wah, aromanya kok kayak kentang goreng. Padahal dia juga pesan kentang kan. Nah, akhirnya itu memfokuskan untuk di kopi sih, biar orang bisa benar-benar menikmatin kopinya gitu. Kalau spesialis atau spesifiknya kofein apa? Kita lebih kita bahas nama kofein dulu ya. Oh iya. Orang perlu tahu ini. Pasti penasaran. Sebenarnya kofein itu saya sama kakak saya itu iseng-isengan aja. Ini kita kan mau buka roastery nih, mau jualan kopi nih ya. Otomatis harus ada brandnya kan. Apa ya, karena kita dulu ngertinya BIN Indonesia, ya sudah kita pakai nama Coffin loh. Coffin itu apa? Coffin itu singkatan sebenarnya. Apa itu? Singkatan dari Coffee from Indonesia. Loh, kok gak pakai C kan? Bahasa Inggrisnya kan kopi kan coffee kan harusnya kan. Tapi kenapa kok pakai K? Loh, soalnya kita kan kopinya itu dari Indonesia. Jadi kita menganut aja bahasa Indonesia. Ini kopi from Indonesia. Padahal saya orang awam mengartikan itu kopi berarti tempat mencari kopi. Lain ini berarti ya? Salah. Okay. Berarti ternyata kopi itu kopi from Indonesia. Dan memang benar apa yang disajikan adalah kopi Indonesia. Iya benar. Awalnya sih kita berapa tahun fokus kopi 5 tahunan ya Pak ya. Fokus itu emang cari BIN Indonesia yang otentik sama yang jarang sih. Salah satunya yang kita develop sampai sekarang kan masih Ponorogo kan. Ponorogo itu sudah dari awal kita ya setahunan berdiri langsung ngambil Ponorogo karena rasanya pertama enak dan orang itu jarang yang tahu kan. Akhirnya sampai sekarang, tapi lama-kelamaan orang-orang kan juga harus ada pembanding lah Pak. Harus ada pembanding kan. Akhirnya mulai mungkin dari 2-3 tahun yang lalu mungkin baru ngambil BIN tapi dari luar. BIN luar. Enggak, saya penasaran. Kenapa kok ngambil kopi lokal seperti Ponorogo? Padahal mestinya kalau ingin populer katakan gitu kan langsung ngambil mungkin dari Gayo, Sumatera, terus dari Mandaling, Natal itu kan. Sebenarnya kita nggak ada spesifik kopi enak dari Sumatera gitu nggak sih Pak. Kita kan sebenarnya kan cari kopi dimanapun sih. Tapi kalau misalnya kita roasting rasanya enak dan layak ya kenapa nggak kita develop dan kita jual aja gitu. Terus menemukan Ponorogo itu asalnya iseng. Jadi
ada event kopi lah. Event kopi, nah. kita itu ketemu sama kayak prosesornya. Waktu ketemu sama prosesornya itu bilang jualannya ini agak susah kopinya. Padahal waktu lihat varietasnya nih, ini varietasnya ini bagus-bagus, ada Tipika, Katimor sama Bourbon. Ini varietasnya ini kemungkinan varietas enak-enak nih. Tapi kok susah ya orang yang jual ya. Kemungkinan kan rasanya juga enak kan kalau varietasnya enak-enak kan. Terus lihat dari binnya loh, ini prosesnya ini genah. Kalau dari lihat pasca panennya dan lain sebagainya loh, ini prosesornya ini genah. Just lah, akhirnya coba dulu kita beli berapa kilo gitu. Jadi proses dari petaninya itu benar-benar prosedural gitu ya, sesuai dengan ala-ala kopi iya, premium gitu. dibilang premium itu juga enggak, tapi enggak juga. Enggak juga, ya ala kadarnya Pak. Maksudnya itu ya? saat itu seadanya, tapi saya lihat hasilnya ini kok lumayan bagus buat keadaan mereka saat itu ya. Berarti kan kalau dalam pikiran saya, wah ini petaninya ini serius berarti nggak ada setengah-setengah. Terus lah, ayo kita coba dulu pertama. Dan waktu saya coba sih bener sih rasanya itu enak. Berarti boleh dikatakan Ponorogo itu yang develop asli adalah Kopi. Sampai sekarang iya sih, tapi ada kan karena udah mulai banyak yang ngerti juga ya. Pemain kopi juga udah mulai banyak ya. Sekarang juga udah mulai banyak sih yang develop. Oke. Terus ini tambahan dari sekian banyak itu selain dari Ponorogo mungkin dari mana lagi? Ada nggak? Ponorogo. Selain Ponorogo. Kelihatannya udah banyak sih Pak yang develop. Dulu awalnya kan saya jualan puntang sama gayo Pak ya, Wen gayo terutama. Puntang Jawa Barat. Puntang Jawa Barat. Tapi sekarang kan prosesor juga udah banyak, juga udah banyak yang masuk nasional sama internasional juga kan buat kopi dari daerah Puntang Jawa Barat lah, spesifiknya dari Jawa Barat. Kelihatannya sih sementara yang paling masih fokusnya ya masih Ponorogo sih Pak. Ada kriteria khusus nggak untuk bisa masuk ke Kopi ini? Nggak ada sih Pak. Pokoknya saya rasa saya sebenarnya nggak ada spesifik harus rasanya gini, harus misalnya rasa fruitinya banget, manisnya banget. Pokoknya yang saya suka lah. Berarti instingnya ya. Soalnya apa yang saya jual kan juga yang saya konsumsi Pak ya. Otomatis yang harus saya suka juga. Berarti dikonsumsi dulu, baru dirasakan kalau itu memang layak menurut saya oke, enak, baru dijual. Diracuni dulu. Nah, kalau selain tadi kan katakan ada kopi yang develop sendiri seperti Ponorogo maupun dari Puntang ya. Kalau kopi katanya ada kopi tamu. Kopi tamu itu apa? Wah, kopi tamu ini kita ngambil dari roastery luar Pak, biasanya, tapi nggak menutup. Luar mana ini? Luar daerah, luar kopi? Luar negeri. Luar negeri. Ternyata ada kopi luar negerinya Pak ya. Ayo Pak, sini Pak. Apa ini kopi luar negeri? Ini tamu bulan ini kita ngambil dari Coffee Collective. Ada. Tamu bulan ini kita ngambil dari Coffee Collective, kalau nggak salah ini dari daerah Eropa, roastery-nya. Apa ini? Kopi apa ini? Coffee Collective ini dari Yaman, namanya Al-Enab. Al-Enab. Dari Yaman. Kita pilih ini soalnya unik sih. Saya belum pernah coba kopi dari Yaman masalahnya. Jadi kalau memang dari luar itu ada yang unik gitu, terus penasaran gitu, bisa dijadikan kopi tamu. Iya, selain kan emang kopi-kopi kayak luar itu kan emang harganya mahal Pak ya. Iya. Kalau pikiran saya daripada saya beli buat saya konsumsi sendiri, mending saya beli tapi nanti sisanya saya jual juga buat tamu juga. Jadi ada yang berminat ingin coba bisa langsung ya. Bisa langsung dengan harga yang menurut saya sih lumayan murah juga. Soalnya saya nggak ngambil untung juga. Yang penting ya pekpo itu pokoknya saya bisa nyoba. Selain ini kan kopi yang terbaru maksudnya untuk bulan ini ya. Nah, selain selama ini ada dari mana saja? Wah, saya itu pernah dapat kopi itu namanya Blue Tokai. Itu dari India. Blue Tokai. Saya ambilkan packingnya dulu Pak. Oke. Blue Tokai. Tambah seru ini. Ada kopi Blue Tokai. Blue biru Tokai itu apa? Tokai apa? Ini Blue Tokai ini dari India. Ini beli di sana langsung? Beli di sana langsung. Kebetulan kan masih ada keluarga yang tinggal di India. Waktu itu main ke sana. Ini berarti asli komoditas India? Iya, asli komoditas India. Makanya namanya kan juga agak susah Pak ya. Kale Devara Pura Estate. Memang
ada perkebunan kopi. Ada, kalau saya lihat dari kan kalau beli setiap kopinya dari Blue Toka ini dapat kayak kartu kopi original Pak. Dari daerah mana ya? Kalau saya lihat sih ini dari kayak pegunungan Himalaya gitu Pak. Kan ada daerah India yang masuk Himalaya gitu Pak. Himalaya berarti Himalaya itu bukannya yang ini Jepang itu ya? Lain lagi ya? Oh lain lagi Pak. Lain lagi. Lain lagi, bukannya kalau Jepang itu Fuji Pak. Oh iya Fuji. Enggak. Kan katanya Jepang juga suka juga kopi ya. Oh juga. Dan menghasilkan kopi selain teh ya. Enggak Pak, kalau Jepang selama ini saya beli kopi Jepang itu dia ngambil dari luar Jepang. Dia cuma ngerosting doang. Tadi dia nggak punya. Enggak, kalau saya selama ini beli kopi Jepang sih saya nggak pernah nemu varietas yang ditanam langsung di Jepang ya. Berarti kopi Jepang itu kopi luar ya? Kopi luar Jepang yang diambil mungkin diimpor dari Indonesia, dari mana? Dari Vietnam, dari Kolombia, di roasting di Jepang. Dari Amerika Latin gitu ya. Terus diambil dari sana di roasting. Hanya roastingnya. Hanya roasting. Kok bisa terkenal gitu? Mungkin dari orang Jepang kan mungkin niat-niat. Niat-niat. Ya kita juga niat. Nggak tahu juga sih, mungkin ya tangannya juga beda mungkin. Tangannya beda ya. Tapi ya kita kan sebagai roaster kan juga harus membandingkan hasil roasting Pak. Iya. Makanya kan meskipun dia nggak ada kopi asli sana, tapi kan juga patut dicoba roastingan dari Jepang itu kayak gimana sih? Bukan buat kita ngerasain aja, tapi juga meningkatkan kualitas roasting kita. Iya, lah untuk mengasah kemampuan, katakan kemampuan roasting, kemampuan seperti barista, ngolah kopi dan lain-lain ini dari mana? Apa juga otodidak lihat-lihat aja atau harus berguru ke tempat tertentu? Kalau buat roasting sih saya sarankan tuh enggak, maksudnya dari kalau saya sendiri iya. Kalau saya sih awalnya sih otodidak Pak. Tapi ya gitu, keluarnya hitam tok. Sama rasanya kok gini-gini aja. Nah ternyata waktu ikut kelas roasting itu, di roasting itu ada teknik-tekniknya, ada cara-caranya. Ya apa ngeluarin acidity-nya, ya apa ngeluarin bodinya, kayak gitu. Nah kalau buat barista, saya kalau buat barista di YouTube juga banyak ya Mbak. Caranya bikin kopi, tapi tetap harus, kalau bisa ya Pak, kalau ada budget lebih sih harus tetap ngambil kelas sih Pak. Harus gitu ya, supaya tahu langsung. Iya, harus tahu langsung. Ada ilmu bener yang dari pakarnya. Pakarnya, kan mesti kan ada gurunya kan juga udah valid kan Pak. Iya, kalau di agama itu kan dikatakan belajar itu tanpa guru, gurunya adalah setan. Bener kayak gitu. Jangan-jangan YouTube itu. Iya, bahaya. Madrasah YouTubian itu bahaya Pak. Wah, berarti ini sudah 5 tahun, berarti perkembangannya juga sudah bagus ya. Menurut saya sih bagus. Nah, ini kan masa pandemi. Bagaimana? Apakah terdampak juga? Kalau menurut saya sih terdampak ya, kurang lebih terdampak Pak ya. Tapi di sisi positifnya sih ya pembeli masih ada sih. Kan akhirnya kan orang kan nggak bisa datang ke kedai buat ngopi Pak ya. Nah, otomatis orang beralih ke roasted bean-nya. Yang beli roasted bean juga naik juga sih, meskipun yang datang juga berkurang, tapi pembeli roasted bean-nya juga naik. Sampai berapa ini per bulannya? Putaran omset lah paling enggak gitu. Wah, kalau omset harga kan beda-beda. Otomatis kan harga bean. Kalau misalnya hitungan bean ya Pak ya, mungkin 100 kilo lebih mungkin bisa sih Pak kalau sebulan. 100 kilo itu banyak loh. Iya lumayan. 100 kiloan mungkin bisa. Nah, ya, kurang lebih segitu. 100 kilo itu kalau dibuat kopi. Ada berapa orang yang bisa menikmati sekampung. Tapi sebulan bisa sampai 100 kilo. 100 kiloan mungkin. Itu dari berapa varian kopi ya, macam-macam ya. Sementara ini kan kalau salah kita masih ada 5-an Pak. Nah, 5 tapi Wen Gayo manis, Heirloom Vogue, Ijen tapi barusan habis juga, Bondowoso juga barusan habis. Sementara masih ada 3 sama 4 nih. Tapi ada beberapa pin yang belum rilis juga. Oh, apa ini ya, penasaran ini. Bisa diiklankan. Kan kemarin kalau nggak salah ada dari Gayo. Satu dari Gayo. Tapi prosesnya karbonik maserati ya. Karbonik apa ya? Apa itu? Jadi apa kalau yang membedakan dengan yang lain? Dengan Gayo lainnya. Biasanya kan kalau proses Gayo kan dia cuma ada natural, terus habis gitu ada full wash sama ada honey kan prosesnya. Kalau karbonik ini dia ini kayak dimasukkan dalam tangki,
tapi diberi gas CO2 buat ngilangin oksigennya. Hampir sama kayak pembuatan wine gitu loh Pak. Tapi ini kayak fermentasi gitu. kayak fermentasi. Nggak lama gitu. Kalau lama sih enggak terlalu lama sih. Soalnya kalau setahu saya kalau pembuatan fermentasi alkoholnya itu nanti bisa merusak rasa kopi juga ya Pak. Jadi nggak sampai sebegitunya. Nanti bisa mabuk dari kopi. Ya kurang lebih kayak gitu loh Pak. Iya, ini sudah 5 tahun, berarti kan sudah luar biasa. Banyak apa ya perkembangan. Kalau sampai sini dalam masa ikut juga kan ya apa namanya semacam festival kopi atau apa? Iya, gitu. kadang sebenarnya kita mau rajin ikut juga agak susah sih Pak ya. Kenapa? Soalnya kan harus nyamain sama jadwal roasting kita Pak. Kadang-kadang ada yang pesenannya banyak gitu. Waduh nih festival gini ya tanggal sekian. Tapi kita usahain kalau ada festival yang istilahnya tempatnya kita bisa jangkau juga. Jadi dapurnya tetap harus ngebul. Kalau ada kesempatan bisa ikut. Kalau yang terjauh sih sampai saya masih Jakarta gitu. Jakarta ya. Kalau event-event nasional? Sekarang kan nasional juga banyak di Jakarta. Jakarta Gitu Surabaya. Ya? Jadi eventnya masih Jakarta. Surabaya sendiri ada. Surabaya sendiri. Gitu. Yang sepertinya ada itu yang apa semacam festival kopi Jawa Timur. Iya Pak masih tapi mungkin karena ada pandemik ini Pak ya. Akhirnya festival Surabaya sementara di stop dulu ya. Kemarin dengar mau ada lagi sih festival kopi Surabaya tapi karena pandemi ini akhirnya mungkin diundur. Berarti masih ada kesempatan ya. Iya. Masih ada kesempatan. Baik terus apalagi nih yang ingin diulik ini fine ini ya. Kalau yang di sini seduhannya berarti hasil kreasi sendiri ya. Maksudnya gitu. Brewing untuk menciptakan biasanya kan orang itu menciptakan kopi itu kan harus diracik sendiri, sendiri. Apakah ada komposisi khusus yang di sini loh? Ada komposisi khusus nggak? Kalau sama aja dengan kedai-kedai. Kelihatannya sama dengan kedai-kedai lain, Pak. Cuma ada beberapa bin ya, misalnya bin tamu itu, Pak ya. Kita itu kayak ada tambahan zat buat airnya gitu loh, Pak. Apa itu? Ada sementara ini kita masih pakai brew water. Itu kayak bukan air biasa, bukan air mineral. Itu kayak tambahan buat air biar ningkatin rasa kopinya sih, simpelnya sih gitu aja. Itu buat kopi-kopi tamu atau beberapa kopi yang emang benar-benar kita suka. Jadi airnya kita bedain sama air kopi-kopi yang lain. Kopi tamu, bicara lagi kopi tamu. Kopi tamu yang terjauh dari mana? Kopi tamu yang terjauh. Afrika, iya mungkin selama ini ya kita belinya roasted bean ya, mungkin dari Eropa. Eropa ada. Eropa? Ya ini kayak misalnya ini ada juga kalau nggak salah dari mana ya? The Burn itu dari daerah Rusia. Rusia ada kopi? Iya, enggak, dia cuma ngerosting aja. Tapi yang kebanyakan mungkin dari Amerika Latin. Iya, mungkin dari daerah Brazil terus Afrika gitu. Kalau pernah nggak ngerosting atau apa menyeduh kopi yang kan ada kopi itu variannya banyak ya. Kopi luar negeri tapi kan terkenal mahal. Nggak tahu rasanya tapi pernah nggak nyoba gitu? Mungkin nyeduh kopi yang dari luar negeri terus yang menurut Anda luar biasa. Gitu. Kalau saya kan juga sering datengin geisha kan, Pak. Kopi-kopi yang biasa buat kompetisi. Geisha. Tapi paling kalau geisha sih perlakuannya sih juga khusus ya Pak, dari cara airnya, dari cara brewingnya, pokoknya dipersiapkan lah Pak, jangan sampai orang minum geisha kan nanti hasilnya fail juga. Geisha itu mahal ya? Lumayan. Berapa? Kalau boleh tahu. Mungkin sekarang sekitar 200 graman Pak ya. Itu ada yang jual 400, 1000, 600.000 per 200 gram. Wow. Rasanya gimana? Wah, jelas enak. Enggak. Pernah coba ya? Pernah Pak. Rasanya gimana dengan kopi Indonesia ya? Apakah ada tekstur rasa khusus atau bagaimana? Biasanya kalau saya rasa di geisha sih dari segi rasa ya Pak ya, itu lebih fruity. Ada yang lebih fruity, ada yang aromanya juga kayak bunga-bunga. Tapi yang saya suka dari geisha sih rata-rata aftertaste-nya itu kalau nggak tea like ya clean gitu. Berarti murni kopi gitu? Iya, padahal kopi hitam. Selain kopi seduh biasa, menyediakan apa lagi? Kopi-kopi
Paling ya yang Latte ya? iya paling ya pokoknya yang dari kopi lah Pak, yang ada campuran susunya juga ada. Kalau yang online yang siap saji gitu, Yang siap saji paling dari GoFood, cuma kita nggak ada buat manual brew, buat manual brewnya nggak ada sih Pak. Yang buat online ya, Iya, buat iya, kayak iya. GoFood gitu ya. Kita cuma sediain yang kayak susu-susuan aja. Soalnya kalau pikiran saya sih kalau kopi ya, kalau nggak minum langsung di tempat rasanya juga nggak enak kan. Apalagi kalau pakai GoFood otomatis kalau yang panas kan harus pakai paper cup Pak ya. Otomatis nanti rasanya juga berkurang gitu. pengaruh ya. Emang kecuali emang ada yang request minta panas, tapi ya saya mesti bilang nanti rasanya berkurang loh Mas. Kalau nggak minum langsung anget atau panas atau di gelas yang proper juga. Iya, iya. Kalau mungkin layanan untuk di luar sini gitu menerima juga ya. Saya terima coffee catering juga ya Pak. Coffee catering. Coffee catering. Apa ini coffee catering? Coffee catering itu saya jadi semua alat saya bawa nih ke acara yang acaranya yang order nih. Entah itu mau full manual brew atau itu bisa pakai susu-susuan kayak misalnya mau bikin latte atau bikin cappuccino itu bisa. Ini untuk dalam kota saja Surabaya. Sebenarnya luar kota bisa. Luar kota bisa. Waktu Jauh itu dari mana? terakhir masih Jakarta nih Pak. Pernah Jakarta. Pernah Jakarta. Jadi alatnya Ya semua bawa ada semua. bisa bedol desa. Ya agak repot juga tapi ya gimana permintaan customer kan ya wes. Jadi semua diusung Heeh. hanya demi untuk menyajikan Kopi ya. kopi. Tanggapannya gimana orang-orang seperti itu? Ya kadang-kadang kan kalau yang datang ke acara itu nggak semua ngerti kopi Pak ya. Ada yang minta espresso nih pertama nih. Kita udah bilangin, loh Bu espresso itu kecil loh Bu. Porsinya kecil, Nggak terus tahu dia. rasanya strong dan pahit. Oh iya Mas iya. Ya udah nih kita buatin. Nah terus saya waktu pergi kan ke belakang, nah, bilang ke teman-teman, Mbak kopinya kok pahit ya minta gula. Aduh. Menyediakan gula juga. Ya mau nggak mau kan sebenarnya kita nggak nyediain tapi rata-rata customer sendiri yang nyediain karena tahu kita nggak bawa mungkin ya jadi dia sediakan. Oh berarti. Kecuali kalau misalnya di Kesmas minta gula ya harus gimana lagi, tapi kalau buat manual brew kita nggak sarankan kasih gula sih, kecuali yang susu-susuan gitu ya masih toleran mungkin. Berarti selain latte mungkin ada kombinasi lain, mungkin kopi-kopi apa? Mungkin yang kita bikin sampai jauh ini masih kayak cool white gitu. Nah. Cool white itu susu tapi kita campur sama cool brew. Cool brew itu adalah kopi yang diseduh tapi pakai air dingin. Pakai air dingin. Pakai air dingin. Jadi didiamin semalaman di dalam kulkas. Oh, nggak kembung gitu ya? Wah, aman di lambung. Aman di lambung. Pokoknya kopinya asli. Kayak gitu juga. Terus ya orang itu kadang ingin ngopi tapi nggak tahu selama ini kan taunya kopi itu ya yang di saset itu kan sudah siap saji, sudah dalam kemasan kopi, di situ ada gulanya atau ada creamernya, khususnya tinggal masukkan ke gelas, tuangin air panas. Nah itu menurut kita semua dulu kan kopi ya itu. Tapi kan sekarang kita tahu bahwa kopi yang asli itu ternyata dipilih dari dulu. bentuk hitamnya itu ternyata banyak juga keluar varian rasa. Nah itu bagaimana menciptakan rasa-rasa seperti itu? Kalau Kan adanya fruity tadi, terus apalagi bunga-bunga. itu. Kalau varian rasa sih kita nggak kita campuri rasa-rasa atau esen lah ya. Itu emang murni dari kopinya aja. Kopinya asli. Asli dari kopinya. Cuma kita sih paling develop cara roastingnya ya apa memaksimalkan rasa kopinya ini dari Sumber luar. rasanya dari mana sebenarnya? Sebenarnya saya belum menemukan penelitian yang benar-benar soheh kalau kopi itu mengambil rasa dari sekitar Pak ya. Tapi ya kemungkinan juga bisa kayak gitu. Soalnya kopi kan pada dasarnya kan juga menyerap bau gitu kan Pak. Kalau misalnya kulkas bau dikasih kopi, sepatu bau kasih kopi. Ya kalau dianalogikan seperti itu sih dia bisa menyerap dari aroma sekelilingnya juga. Ada tanaman kopi misalnya di perkebunan tertentu, terus sekitarnya ada tanaman lain, tanaman buah, bunga gitu, itu berpengaruh. Berpengaruh. Yang saya tahu sih, saya pernah nyoba kopi dari Sumatera Utara ya, dari hulu itu, emang kopinya itu selang-seling sama jeruk, sama pohon jeruk. Enggak full kopi semua dan rasanya emang kayak jeruk. Keluarnya kayak jeruk. Kayak jeruk. Jadi kalau suatu saat saya akan nanam kopi
Sebelahnya ada apa ya enaknya? Wah, kasih Sesuaikan. sesuaikan. Tapi kalau nggak berasa Wah, kalau ditanam durian enak ya. wah ya, kopi rasa durian. Kan ada itu kopi durian ya? Wah, ada, tapi saya belum pernah nyoba. Saya juga nggak yakin juga. Tapi itu katanya juga nggak disarankan karena apa ya bisa menimbulkan komplikasi. Wah, bisa cepet end dulu. Kopi yuzu. Ini kemasan seperti ini kalau di sini dijual berapa ini? Kalau yang Yuzu Village ini kan sebenarnya dari daerah kita sendiri Pak, ya, dari Kerinci, Jambi. Oh, dari Jambi. Rata-rata yang 250, kita kan jualnya 250 gram Pak, 250 gram. Itu yang buat kopi kita sendiri rata-rata harganya 100-an ya. 100-an. Per 250 gram. Enggak, aku juga terulik ini. Nama-namanya ini kok unik-unik juga. Ini apakah nama kopi dari asalnya atau ini produksi sini? Maksudnya diciptakan di sini gitu. Enggak. Waktu pertama saya nyoba yang dari Kerinci ini, waktu saya cupping rasanya itu emang kayak yuzu. Yuzu kan kayak buah lemon tapi dari Jepang kan. Ya rasanya itu kayak gitu, ada lemon-lemon Jepang unik-unik lah. Asamnya itu lucu. Akhirnya lah kita branding sendiri aja Yuzu Village. Kalau misalnya kayak Heirloom Vogue ini, Vogue kan dari Pak ya, dari daerahnya, ini kan dari Ethiopia. Heirloom ini nama varietas. Varietasnya Heirloom, Vogue itu nama tempatnya. Berarti ini murni kreativitas Coffine ya. Jadi kopinya bisa dari mana saja, nanti di sini di develop yang pokoknya diproses gitu, dicicipin di hasilnya. Nah, apakah juga sama dengan yang lain? Kalau kita menemukan apa ya, dapat kopi baru gitu, juga dengan proses yang ribet seperti itu di camping dan lain-lain. Oh iya mesti Pak. Harus ya. Biasanya kalau kita ngerosting sih kita ngerosting berapa sampel lah. Mungkin ada 3 atau nggak ada maksimal ya. Pokoknya sampai nemu yang cocok lah. Tapi biasanya sekali cupping kita 3 sampai 6 3 sampai 6 gelas, dengan roastingan yang berbeda. Itu kalau untuk sendiri. Kalau untuk juga melayani untuk luar mungkin maksudnya saya terima jasa ngerosting juga. Ada jasa roasting, tapi biasanya kalau saya jasa ngerosting kan saya kan nggak mungkin ngambil sampel dari kopi orangnya kan, Mas ini tak ambil tak sampel mana yang paling cocok. Itu kan juga kasihan orangnya mau dijual lagi mungkin atau mau dipakai kan. Mungkin biasanya saya tanya sih ini keperluannya buat apa, buat espresso kah atau manual brew kah? Nanti saya maksimalkan roastingan yang paling bagus lah buat keinginan customer. Juga ini kan kopinya banyak variannya dan jumlahnya kan juga lumayan. Juga ini apa namanya didistribusikan tempat lain enggak? Biasanya kalau kedai-kedai yang khusus jual minuman jadi Pak ya, dia langsung beli packingan kayak gini Pak, 250. Kadang-kadang kan ada yang benar-benar senang sama bir kita itu belinya di atas itu, ada yang 500 gram 1 kilo gitu. Ada trik khusus untuk bisa membuat Coffine ini terus dicari orang gitu. Wah, event khusus apa gitu. Kalau trik khusus nggak ada sih Pak. Cuma kita kalau misalnya bisa ikut event ya kita ikut event. Nggak, maksud saya untuk internal, katakan promosinya bagaimana gitu. Wah, kalau promosi sih nggak ada sih Pak. Kalau dari saya sendiri sih pokoknya jangan capek-capek ngulik kopi aja. Karena ini kan sebagian dari hobi juga. Kesukaan kan. Di ngulik kopi saya tetap mungkin nanti roastingnya tak rubah atau gimana biar rasanya maksimal. Kedua sih kita juga nyoba-nyoba alat, kan alat kopi kan sekarang mulai banyak kan. Nah, kita juga berhenti nyoba alat kopi juga sih. Kalau di sosial media gitu promo juga. Kadang enggak sih. Melalui apa? Biasanya sih Instagram aja gitu. Instagram. Kita fokusnya Instagram. Coffine.id. Coffine.id. Selain itu di online-nya? Online-nya Tokopedia sih cari Coffine Coffeeco aja sudah ada Pak. Coffeeco. Coffine Coffeeco. Oh iya. Oke. Di website ada juga. Melayani juga. Ada juga pembelian website. Situ ya? Pembelian itu juga bisa. Oke deh, kayaknya cukup ya untuk siang hari ini atau kesempatan hari ini kita ngobrolnya. Siap. Sebenarnya masih banyak sih saya itu ingin tahu resep kopi ya. Tapi mungkin lain kali kita datang ke sini lagi ke Coffine sambil menikmati kopinya yang enak. Nanti kita coba kulik-kulik lagi tentang bagaimana resep Coffine
bisa menghasilkan hidangan kopi yang enak. Siap Pak. Terima kasih, saya Arman dan ada Mas Safik. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. kembali. Oke, salam tos.